Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun berada saat ini, senantiasa kita tidak lupa bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang diberikannya kepada kita. Anugerah yang terbesar adalah anugerah Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah yang terbesar adalah kita dipersatukan di dalam umat Islam menjadi umat yang luar biasa mulia, yang saling mencintai karena Allah, yang saling menyayangi karena Allah, yang saling menziarahi karena Allah, yang saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kajian kali ini, Al-Faqir coba ingin menjelaskan fadilah daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Azkuruni azkurkum." Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Mengingat Allah dengan cara menyebutkan namanya yang maha agung. Mengingat Allah dengan kalimat tasbih, dengan kalimat tahmid, dengan kalimat takbir, dengan kalimat tauhid. Mengingat Allah dengan membaca zikir-zikir yang diwariskan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Rasulullah bersabda, "Kalimatain khafifatain thaqilataini fil mizan, khafifataini fil lisan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim." Dua kalimat yang mulia, sangat ringan di lisan, sangat berat di timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka bacalah kalimat tersebut, karena dengan berzikir kepada Allah, Allah tidak akan pernah melupakan kita. Dan karena mereka yang lalai daripada berzikir kepada Allah, Allah pun akan melupakan mereka. Dan Allah akan mengazab mereka bagi mereka yang tidak pernah mengingat Allah, yang keseharian mereka terlalu disibukkan dengan urusan-urusan duniawi tanpa pernah membagi waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukuman yang Allah berikan kepada mereka, bagi mereka yang melupakan Allah, mereka merasa dirinya mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Padahal Allah sedang disebut dengan istidraj, yaitu Allah sedang melalaikan mereka. Falamma nasu dzikrina fatahna abwaab. Ketika mereka melupa dari menyebut namaku, maka aku bukakan segala pintu-pintu kenikmatan, sehingga mereka semakin jauh dari Allah, sehingga mereka semakin jauh daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Berzikir kepada Allah adalah salah satu obat yang dapat mengobati hati ini. Bahkan seorang sufi berkata, jikalau zikir membaca Quran tidak mampu menghidupkan hati dan membuat tenang, maka tertutuplah pintu. Oleh karena itu, berseringlah kita berzikir kepada Allah. Di dalam wasiatnya Rasulullah kepada Imam Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, berzikirlah kepada Allah sebelum munculnya fajar, sebelum muncul terbitnya matahari, dan sebelum tenggelamnya matahari.
maka Allah akan malu untuk memasukkanmu ke dalam neraka. Berzikir merupakan sesuatu nikmat yang dapat dirasakan seorang hamba ketika menyebut nama Allah. Zikir sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Zikir dengan lisan, zikir yang disebutkan dari lisan. Ada zikir yang hanya di dalam hati, ada yang dicampur dengan keduanya dan merupakan yang terbaik. Lisan mengucapkan dan hati mengingat kebesarannya. Hati mengingat kebesaran Allah, sehingga mereka yang melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendapatkan pertolongan Allah dan akan merasakan ketenangan serta kedamaian di dalam hidupnya. Tidak merasa kesusahan karena mereka meyakini apa yang terjadi pada diri mereka, apa yang terjadi pada kehidupan mereka, apa yang menimpa mereka. Seperti saat pandemi saat ini, mereka yakin bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Kalau kita ingin mengambil hikmah, berapa banyak waktu yang bisa kita luangkan di saat pandemi ini untuk kita saling mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak metode dan tata cara yang diajarkan oleh para ulama di dalam berzikir kepada Allah, yaitu bisa dengan cara berjamaah agar hadir hati dengan suara yang keras, agar timbul getaran dalam hati. Alangkah sayang, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanqa wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah berfirman, siapa mereka yang berpaling daripada mengingatku, kata Allah, maka akan aku persempitkan hidup mereka. Maka akan aku sempitkan hidup mereka dan akan aku bangkitkan di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Mereka pun bertanya, ya Rabb, bukankah kami di dunia dapat melihat? Kenapa sekarang kau butakan kami? Kau lupakan aku, maka hari ini aku pun melupakanmu. Oleh karena itu kesempatan kita hidup untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam sebuah hadits qudsi riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allaha malaikatun yusufuna fit tariq yaltamisuna ahli dzikri fa idza wajada qauman yazkuruna Allah. Sungguhnya Allah memiliki para malaikat yang ditugaskan untuk mencari, berjalan di jalan-jalan, melihat adakah di antara mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila ada di antara kelompok yang berzikir, mereka memanggil para teman-temannya malaikat yang lain, mari datang, hadungmu. Mereka pun meletakkan sayapnya hingga sampai ke langit. Ketika selesai dari berzikir, mereka pun menghadap Allah dan Allah bertanya, madza fa'altu abdi, madza yaqulu abdi, apa yang dikatakan hambaku, padahal Allah tahu apa yang telah dikatakan hambanya. Para malaikat berkata, ya Rabb, mereka yusabbihunak wa yukabbirunak wa yumajjidunak, mereka memujimu, mereka memuliakanmu, mereka membesarkanmu. Maka Allah bertanya kepada para malaikat, hal umrani, apakah mereka melihatku, para orang-orang yang berzikir tadi? Maka malaikat pun menjawab, la wallahi ma ra'ak. Maka Allah bertanya lagi kepada malaikatnya, bagaimana kiranya jika mereka melihatku?
Maka malaikat menjawab, pasti mereka akan lebih memperbanyak mengucapkan tasbih, mengucapkan tamdid, mengucapkan tahmid, dan memujimu ya Allah, dan memperbanyak mengucapkan subhanallah atau tasbih kepadamu ya Rabb. Lantas Allah bertanya lagi kepada para malaikatnya, "Famadza tas'aluni?" Maka malaikat menjawab, mereka meminta surgamu ya Rabb. Allah bertanya, apakah mereka melihat surgaku? Malaikat menjawab, mereka tidak pernah melihatnya ya Rabb. Maka Allah bertanya lagi, bagaimana jika mereka melihat surgaku? Maka para malaikat menjawab, mereka pasti akan lebih memperbanyak ibadah. Mereka pasti akan lebih banyak, lebih memperkuat keinginannya untuk mendapatkannya, dan akan lebih berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan surgamu ya Allah. Yang ketiga, Allah bertanya lagi kepada para malaikatnya, apa yang mereka memohon perlindungan dariku? Malaikat pun menjawab, mereka memohon perlindungan dari api nerakamu ya Rabb. Allah bertanya lagi, apakah mereka melihat api neraka? Malaikat menjawab, wallahi ma ra'ak. Mereka tidak melihatnya ya Rabb. Maka bagaimana jika mereka melihatnya? Mereka akan lebih menjaga diri mereka, dan mereka akan lebih takut kepadanya dan mengkhawatirkannya, dan tidak akan melakukan yang menyebabkan mereka masuk ke dalamnya. Maka Allah berfirman di dalam hadits qudsinya, "Hai malaikati ushidukum inni qad ghufirtu lahum." Ghafartu lahum. Wahai malaikatku, aku bersaksi, sungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka semua. Maka salah satu dari malaikat, muluk minal malaikat berkata, ada yang salah satu di antaranya bukan golongan mereka ya Rabb. Salah satunya datang karena sebuah hajat ke tempat tersebut, bukan karena ingin berzikir awalnya. Hajatnya ataukah ingin bertemu sahabatnya tidak dijelaskan dalam hadis tersebut, tapi hanya dijelaskan datang ke tempat tersebut karena punya hajat tertentu. Maka Allah menjawab dalam hadis qudsinya, humul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mereka adalah teman duduk yang tidak akan pernah merugi orang yang duduk dengan mereka. Oleh karena itu, marilah datangilah raudhum min riyadil jannah. Datangilah tempat-tempat yang dimana diturunkannya rahmat Allah, dimana tempat-tempat yang kita apabila duduk kita berzikir mengingat Allah, dimana tempat-tempat yang apabila kita berkumpul mengajarkan ilmu Allah. Karena selain daripada itu, Allah melalui Nabi-Nya bersabda, mal'un, tempat duduk yang tiada zikir kepada Allah dan tiada pengajaran di dalamnya. Jadikan tempat duduk kita, teman duduk kita selalu di tempat-tempat yang mengingatkan kita kepada Allah, tempat yang mengajarkan untuk beragama, tempat yang mengajarkan kita untuk beramal dengan baik, tempat-tempat yang menjadikan kita mendapat kenaungan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman dari taman surgaku, maka hampirilah. Maka para sahabat bertanya,
Apakah taman dari taman surgamu ya Rasulullah? Taman dari taman surganya Allah ya Rasulullah, yaitu majlis ilm atau hilakul zikir, majlis ilmu atau tempat mereka berkumpul berzikir kepada Allah. Sudahkah benar-benar kita berzikir, mendatangi tempat-tempat zikir yang menyebabkan kita mendapatkan karunia, anugerah, dan mendapatkan keberkahan dari duduknya kita? Janganlah duduk, janganlah berkumpul yang tiada manfaat, apalagi di zaman seperti ini yang menyebabkan fitnah terjadi. Teman duduk yang menyebabkan kadangkala kita bercerita hal-hal yang percuma, bahkan dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa, dalam sadar atau tidak sadar. Kadang-kadang kita menceritakan keburukan saudara kita sama muslim, kita menceritakan keburukan saudara kita sama mukmin, kita menggibah, menggunjing orang lain, mengadu domba orang lain, memfitnah orang lain. Jadikan teman-teman duduk kita mereka yang mendekatkan diri kita kepada Allah, mereka yang dengannya kita duduk dapat mengingatkan kita kepada Allah. Sahabat Muhammad bin Wafi', seorang tabi'in yang dikatakan pula salah satu dari afdalut tabi'in selain Hasan al-Basri, para sahabatnya jika sedang malas untuk beribadah, sedang malas untuk mengerjakan ketaatan, cenderung untuk melaksanakan kemaksiatan, maka dia datangi rumah Muhammad bin Wafi' dan dia cukup melihat wajahnya. Setelah keluar dari rumah tersebut, dia berkata, "Wah, aku telah tumbuh semangat lagi untuk beribadah selama seminggu dan aku akan menjauhi maksiat hanya dengan melihat wajah orang saleh, hanya dengan berkumpul dengan orang saleh, hanya berkumpul dengan orang-orang yang selalu mengingat Allah, kita pun akan mendapatkan keberkahannya." Karena hati seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain saling berkaitan. Kita tergantung teman duduk kita, maka carilah teman duduk yang terbaik, teman berbicara yang terbaik, teman berkumpul yang bagus, agar kita ikut menjadi makhluk-makhluk terbaik dan terbagus. Mereka para orang-orang saleh yang dengannya saja kita timbul rahmat, bahkan menyebut nama mereka pun turun rahmat dari Allah. Di dalam riwayat Asyar, inda dzikrus salihin tanzilur rahmah, dengan menyebut nama-nama orang saleh, nama para kekasih Allah, maka Allah akan turunkan rahmat di tengah-tengah mereka. Bagaimana jikalau kita duduk bersama mereka dan yang kita bacakan adalah amalan-amalan saleh, yang kita bacakan adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mereka yang lalai. Bagi mereka yang lalai tadi ada hukuman istidraj. Mereka seakan-akan dilupakan dari mengingat Allah, dan seakan-akan pintu kenikmatan dunia terbuka lebar bagi mereka. Mereka merasakan kesenangan-kesenangan duniawiya yang tiada habisnya. Mereka semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, hukuman bagi mereka yang suka lupa dan tidak mengingat Allah. Mereka merasa bagus amal mereka, mereka merasa baik amal mereka, seperti di dalam firman Allah, wa zuyyina lahumus syaitan, karena setan telah menganggap amal mereka adalah bagus. Saya sudah bekerja tanpa tahu hasil kerjaan saya dari yang halal ataupun yang haram. Saya sudah melakukan perbuatan, tapi saya tidak tahu apakah perbuatan itu riya atau tidak. Mereka menganggap semua perbuatan mereka baik, padahal itu adalah hukuman bagi mereka yang lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan hukuman yang terakhir adalah azab diberikan kepada mereka yang lalai kepada Allah. Seperti tadi dalam firman-Nya, "Wa man a'rada an dzikri fa innallahu ma'isatan dongka." Kelak mereka akan dipersempitkan hidupnya bagi mereka yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beranggapan bahwa semua yang terjadi hasil upaya mereka. Mereka tidak lagi meyakini keadaan Allah. Mereka menuhankan kehidupan dunia, jabatan, harta benda dan sebagainya. Dan mereka melupakan kewajiban mereka sebagai hamba Allah untuk menunaikan kewajibannya dan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah jikalau kita mencintai seorang kekasih, kita akan selalu berhubungan dengannya? Bukankah jika kita jatuh cinta terhadap lawan jenis kita, bukankah kita akan senantiasa menghubunginya, menelponnya, mengirimkan pesan kepadanya? Tapi apa yang kita lakukan kepada Allah? Apa yang sudah kita perbuat untuk Allah? Tidakkah mestinya kita merasakan rasa cinta kita kepada Allah? Karena Allah lah yang menciptakan kita, memberikan kita nafas, memberikan segala karunia yang teramat besar, memberikan kita kenikmatan yang teramat banyak. Bahkan kita tidak mampu menghitungnya. Balasan kita hanyalah untuk mengingat kebesaran-kebesaran itu, agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang selalu mendapat karunia dan anugerah dari Rabbal Alamin. Karena kita selalu mengingat Allah. Tidakkah kita ingin dipanggil oleh Allah ketika Allah cinta kepada kita? Di dalam hadits qudsi yang lain, Iza ahabballahu fulan nada Jibril, ya Jibril inni ahabbal fulan ibnul fulan. Jikalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril, "Wahai Jibril, aku cinta terhadap fulan ibn fulan." Maka cintailah orang tersebut. Tidakkah kita ingin nama kita dipanggil dengan panggilan cinta dari Zat yang Maha Kasih, dari Zat yang Maha Besar, dari Zat yang Maha Segalanya, dari Zat yang Maha Mulia, dari Zat yang Maha Penyayang, yang keagungannya luar biasa, yang keindahannya tiada tara, tiada alam di semesta pun yang merupakan hasil daripada keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkan kepada kami, anugerahkan kepada saudara-saudara kami agar senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mengingat-Mu, menyebutkan nama-Mu, menghadirkan dalam jiwa kami untuk senantiasa menyebut nama-Mu. Jikalau kami lupa, ingatkan ya Rabb. Jikalau kami lalai, sadarkan ya Rabb. Jikalau kami berdosa, ampunkan ya Rabb. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan kami umat muslim, umat mukmin yang benar-benar mengerjakan amalan-Mu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan berikan kami kemampuan untuk menjalankannya, serta kekuatan dari-Mu ya Allah. Dan tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.